Halo teman-teman semua, jumpa kembali di channel Kohli. Kali ini saya akan membuat video tentang ramuan ajaib yang bernama bioaktivator, atau biasa saya sebut dengan istilah biocerot. Ramuan ajaib ini saya dapatkan dari Pak D online saya yang bernama Mr. Heru Santoso, atau lebih dikenal dalam jagat dunia persilatan dengan julukan Rajani Resik. Beliau adalah seorang aktivis lingkungan hidup yang selalu mengajarkan kebajikan, tata tertib, dan kedisiplinan dalam membuang sampah pada seluruh umat manusia di kolong langit manapun juga, demi tercapainya cita-cita luhur Indonesia bebas sampah 2030. Awalnya kami kenal di Facebook dan pada akhirnya bertemu kembali di sebuah WhatsApp group yang bernama Grup Elite atau Indonesian Elite Warrior, yang dimana anggotanya berasal dari segala lapisan masyarakat dan dari berbagai penjuru belahan dunia. Dan di dalam grup tersebut isinya membahas dan berisi tentang Ipolesosbud Hankam. Hingga suatu ketika Pak D Heru dengan lapang dada, gembira, happy, bahagia, sentosa, dan ikhlas membeberkan rahasia besar dan membagi-bagikan ilmu pengetahuan serta sains yang beliau miliki kepada seluruh anggota grup elit tersebut. Kemudian seluruh anggota yang berminat disensus, didata secara seksama dan diverifikasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Kemudian selang 2 hari saya mendapatkan paket kiriman berupa CD dan bioaktivator dari Pak D Heru Santoso. Setelah itu saya pelajari dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya isi daripada CD tersebut, serta akan saya terapkan bioaktivator pada video kali ini. Bioaktivator atau yang biasa saya sebut dengan sebutan biocerot ini adalah ramuan ajaib yang mengandung makhluk yang tidak terlihat. Wah, biasanya makhluk ini disebut dengan mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini bermanfaat sekali sebagai bahan pengurai sampah untuk kemudian dijadikan pupuk cair organik. Nah, ramuan ini beda dengan ramuan-ramuan yang lainnya, dan ini yang berkualitas dan yang nomor 1. Nah, ini bioaktivatornya. Kemudian ini gulanya, gula pasir, tapi yang kita butuhkan cuma 2 sendok makan saja. Kemudian air setengah liter atau 500 ml, setengah liter. Nah, oke. Kemudian peralatannya: ember, torong, botol semprotan. Airnya yang setengah liter disuntak. Kemudian tambahkan bioaktivator, kocok dulu. Kocok. Nah, ini satu tutup aja, nggak usah banyak-banyak, satu tutup. Iya. Setelah itu tambahkan gula pasir 2 sendok saja. Satu sendok, 2 sendok, dah cukup.
dikabiuk-kabiuk, diaduk biar merata semua dan gulanya juga larut. Setelah itu dituang ke dalam botol semprot menggunakan torong. Ya, pas kan, setengah liter. Setelah itu ditutup dan ini udah siap dipakai. Udah siap untuk digunakan. Setiap kali mau menggunakan dikocok dulu. Udah lancar ini, siap pakai ini. Nah, cara penggunaannya ini sampah-sampah limbah rumah tangga itu dibuang di tabung yang namanya tabung komposter. Ini tabung khusus. Tapi kayak plastik, besi, logam jangan ya. Lalu disemprot-semprotkan beberapa semprotan. Aduh, no selange. Segala macam sampah limbah rumah tangga ini akan menjadi cair kecuali logam, plastik, kaca, dan yang keras-keras itu batu, itu nggak bisa. Kemudian tabungnya ditutup dan tunggu sekitar 3 atau 4 minggu. Setelah sampah terfermentasi selama kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu, ini saya 4 minggu 1 bulan, soalnya kalau 3 minggu saya nggak ada waktu. Ini saya ada waktu sekarang, jadi ini kalau dihitung udah 4 minggu lebih 2 hari. Nah, hasilnya itu sampah-sampah itu dimakan sama bakteri-bakteri mikroorganisme, terus menjadi cair akhirnya seperti itu. Nah, itu segala macam sampah itu menjadi cair. Cairan ini yang dinamakan pupuk cair organik. Nah, ini untuk campuran nyiram-nyiram tanaman sangat bergizi sekali, sangat lezat bagi tanaman. Aturannya 1 liter air itu 2 sendok. Biasanya kalau saya nyiram itu 1 ember itu 20 liter, jadi tinggal saya kalikan aja 2 sendok kali 20. Nah, setelah dipanen pupuknya saya simpan dalam botol. Lah, botolnya ini saya bungkus tas kresek hitam supaya tidak terkena cahaya sinar matahari. Kasihan makhluk-makhluk kecil mikroorganismenya kalau kepanasan. Nah, ini disimpan, bisa buat pupuk, sangat berguna dan bermanfaat sekali. Akibat dari efek samping ramuan ajaib ini membuat membuat saya itu kewalahan, karena untuk percobaan itu awalnya itu kan saya semprot-semprotkan di kebun yang penuh dengan rumput-rumput liar ilalang gitu. Itu akhirnya bikin saya kewalahan karena saking suburnya itu menjadi subur makmur, tidak terkendali. Akhirnya saya ngamuk dan murka. Lalu dengan serta-merta dan tanpa ampun lagi itu saya lenyapkan, saya habisi itu rumput-rumput ilalang yang mengganggu itu. Saya lenyapkan semuanya dan saya basmi semua tanaman liar tersebut dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dan di dalam tanah kebun belakang pun ketika saya bersihkan banyak diketemukan benda-benda antik purbakala, yaitu berupa pecahan batu, paku, baut, plastik, kaca beling, dan lain-lain. Karena timbul ide gagasan dalam benak saya, lahan daripada cuma ditumbuhi suket berintik, mendingan kan saya tanami dengan tanaman yang lebih terencana,
lebih beradab, lebih bermanfaat, dan lebih terukur, yang sesuai standar ISO, Depkes, dan Badan POM. Padahal saya awalnya itu tidak tertarik dan tidak menaruh hati terhadap aktivitas tanam menanam atau berkocok tanam itu. Tapi sejak saya mencoba ramuan ajaib ini, kemudian membangkitkan semangat birahi saya terhadap aktivitas kegiatan tanaman dan kegiatan berkocok tanam ini. Buat teman-teman semua dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari kutub utara sampai kutub selatan, jika membutuhkan bioaktivator seperti ini, silahkan langsung menghubungi Pak Deheru. Untuk keterangan lebih lanjutnya, silahkan baca pada deskripsi video di bawah ini. To all my friend, if you need a bioactivator like this, please contact Uncle Heru. For more information, please read the description below this video. Thanks for watching. See you again in my next videos. Thank you.